Besok Bitcoin halving sudah dimulai, terus apa yang harus kita lakukan sebagai miner? Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi kita kemarin sudah membahas Bitcoin halving secara panjang lebar dengan apa artinya, apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lebih fokus pengaruhnya apa sih terhadap para miner, terutama miner Bitcoin. Jadi bagi sobat yang belum tahu, untuk mining Bitcoin zaman dulunya kita bisa pakai GPU atau CPU gitu ya. Terus kemudian muncul yang namanya ASIC miner, unminer. Itu otomatis yang namanya GPU, CPU yang tadinya bisa untuk mining Bitcoin, ya udah pada keok gitu ya, pada kalah sama alat yang biasanya disebut ASIC miner atau unminer dengan berbagai macam serinya. Sebelum kita bahas makin dalam, mungkin ada yang belum tahu sebenarnya apaan sih Bitcoin halving itu. Jadi ini adalah reward dari Bitcoin ya. Jadi kalau kita mining nih, itu kan mendapatkan reward ya. Nah, untuk rewardnya ini yang dipangkas menjadi setengahnya. Jadi awalnya itu reward pertama kali Bitcoin adalah 50 Bitcoin untuk setiap reward atau blok yang didapatkan. Nah, di zaman itu mungkin nilai Bitcoinnya masih puluhan ribu kalau di rupiah ya. Mungkin masih $2 pada zamannya. Jadi belum ada harganya, makanya dapat rewardnya banyak banget. Terus semakin ke sini, nah itu setiap 4 tahunan reward Bitcoinnya itu dikurangi setengahnya. Jadi dari 50 menjadi 25, turun lagi sampai saat ini yang di bulan April itu berkurang menjadi 3,125 BTC. Cuman 3 BTC lebih dikit, jadi dikit banget ya. 3 Bitcoin loh dibagi rame-rame gitu kan. Tapi memang walaupun sedikit, tapi kan nilai Bitcoin yang sekarang dengan yang zaman dulu itu kan pasti berbeda. Sekarang aja udah tembus di atas 1M, bahkan kemarin sempat 1,1M. Kalau saya berharap bisa 1,5 gitu ya di tahun ini atau tahun depannya. Jadi kita yang lagi nabung atau mining Bitcoin nanti bisa hold dulu sebentar, terus take profit di saat harga tertingginya. Dan ini kemarin kita sudah kasih prediksinya ya di video yang ini, jadi kalian tinggal lihat aja video yang itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke benang merahnya, yaitu apa pengaruhnya pada mining. Jadi inilah tingkat kesulitan miningnya itu makin tinggi. Jadi mungkin ada beberapa atau banyak mungkin di luar negeri yang sudah mulai berguguran nih miningnya, atau alat-alat miningnya mulai dijualin gitu ya. Mungkin biaya listriknya udah mulai profit tipis gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia, biaya listriknya itu masih bisa dibilang lebih murah daripada negara-negara tetangga gitu ya. Mungkin ya karena kita masih pakai batu bara kali ya. Tapi kalau kalian miningnya pakai panel surya gitu, nah itu lebih hemat lagi. Itu sebenarnya cocok kalau misalkan di Indonesia yang wilayah tropis, berarti selama musim panas tuh. Tapi kalau selama musim hujan ya mungkin istirahat dulu gitu ya pas hujannya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian sudah punya alat mining ya tinggal dijalanin terus aja. Terutama di tahun ini di saat Bitcoin halving itu kan harga pasti naik. Jadi ya terus aja miningnya berjalan. Nah, bagaimana dengan kalian yang baru mau mulai mining Bitcoin, terutama menggunakan alat mining atau rig ASIC miner atau unminer dengan berbagai macam serinya? Menurut saya pribadi ya, ini pendapat pribadi, sudah telat ya. Kecuali nanti harganya bisa meledak ke 2M, atau kalian mau sabar nunggu halving berikutnya gitu ya. Semoga aja di halving berikutnya itu sudah plus-plus ya, bukan nungguin balik modal dari alat miningnya lagi. Jadi mudah-mudahan sudah plus-plus, atau mungkin kalau kalian beruntung bisa balik di tahun 2025. Karena di saat halving itu, mari kita bahas ya, historinya adalah setiap 1 tahun sebelum halving dan 1 tahun setelah halving itu BTC grafiknya naik atau harganya terus naik. Tapi setelah tahun keduanya dan ketiganya ya, jadi setelah 1 tahun masuk tahun kedua dan tahun ketiga, itu Bitcoinnya turun harganya. Nah, di saat turun ini kalian harus nabung. Kalau mungkin listriknya minus ya berarti kalian talangin dulu nih. Nanti jualnya kapan? Yaitu setelah halving selanjutnya. Jadi kalau kalian maksa mau beli rig mining Bitcoin sekarang gitu ya, ya udah harus sabar. Semoga balik di tahun ini atau 2025 awal tahun. Kalau misalkan nggak balik ya berarti kalian harus sabar nungguin sampai halving berikutnya, terus jual gitu ya alat miningnya. Tapi kalau misalkan dijual di tahun 2025 masih untung ya jual aja kalau ada yang beli ya. Karena untuk penjualan ASIC miner, unminer lebih sulit daripada jual GPU, jual CPU bekas mining. Jadi lebih mudah jualan GPU bekas mining. Karena masih banyak gamer yang pasti tertarik karena rata-rata jualnya itu bisa setengah harga, 50%, 60%, 70% itu aja udah menarik sebenarnya buat gamer ya. Buat nyobain VGA high end dengan harga yang terjangkau seperti 80 aja ada yang jual kemarin 6 juta. Itu kan menarik banget gitu ya. Dan untuk mendapatkan barangnya biasanya juga
pada PO gitu ya, biasanya di grup-grup mining. Kalau beli langsung di Tokopedia kalian harus chat dulu untuk harga aslinya. Kadang yang dijual itu hanya rig miningnya aja, belum dengan power supply-nya. Jadi pastikan kalau kalian memang mau beli semuanya lengkap. Dan untuk settingnya kalian harus cari orang yang paham, dilakukan secara offline. Untuk rig mining Bitcoin ini tidak bisa dipaksakan untuk dipandu secara online karena benar-benar bahaya banget. Ini bukan alat yang murah ya, bahkan bisa ratusan juta alatnya. Jangan sampai salah setting, overload dan hangus gitu ya, meledak. Belum pernah sih saya melihat yang setting meledak, mungkin angus sedikit gitu ya, bau angus. Jangan, bahaya. Jadi kalian harus cari teknisi offline dan melakukan perawatan segala macamnya, kalian harus pelajari. Dan sebenarnya rig mining ini bisa dimodifikasi sedikit, jadi bisa dinaikkan kemampuannya. Misalkan ya 1 terahash misalkan, nah itu bisa dinaikin sedikit, misalkan 1,2 1,25, tapi ya ada risikonya juga, bisa di undervolt juga. Itu sebenarnya sama aja, hampir mirip seperti GPU, bisa di setting-setting. Tapi ingat, semua pasti ada risikonya. Jadi terserah kalian nih mau mining pakai unminer gitu ya atau ASIC miner, ya itu kembali ke kalian. Kalau penasaran ya nggak apa-apa dicoba-coba, tapi penasaran ngeluarin ratusan juta, saya juga mikir 2 kali gitu kan. Tapi kalau kalian mau mining menggunakan GPU atau CPU, tetap bisa dapat yang namanya Bitcoin. Caranya gimana? Yaitu kita pernah bikin video nice hash ya seperti ini. Itu bisa menggunakan laptop, PC. Jadi intinya belajar dulu, bisa dulu. Kalau kalian sudah bisa menerapkannya, baru nanti tinggal dipikirkan biar profit gimana nih caranya, pakai apa nih caranya. Nah itu dia, makanya saya menyediakan konsultasi berbayar di deskripsi video supaya kalian nggak buang-buang waktu browsing, nonton ABC gitu ya. Terus belum tentu videonya update. Yang ditonton video 2 tahun lalu itu biasanya udah nggak up to date gitu ya, udah ganti script, ganti alat miner, ganti segala macam gitu. Bahkan VGA-nya yang lama mungkin sudah tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai mining lagi di tahun ini. Jadi bagi kalian yang mungkin miningnya koin-koin receh seperti saya, pakai CPU, pakai GPU yang apa adanya gitu. Nah, ini juga kesempatan sih, tapi sayang ya, hardware PC-nya udah pada mulai naik dan saya pun kesulitan mencari yang kemarin bisa dapat 2 juta. Nyari CPU Ryzen yang kemarin banyak tuh 5700X, harganya cuma 2 juta, 2,1 juta, bahkan ada yang sempat 1,9, sekarang udah nggak ada lagi, harganya udah pada naik tinggi, termasuk prosesor dan GPU udah naik tinggi. Kalau saya ya paling kita cari yang second, kalau bisa ada yang garansinya gitu ya. Kan banyak juga miner yang lagi pada jual VGA-nya nih, karena mumpung lagi naik mereka jual VGA, dan yang mereka hot biasanya kan Ethereum ya, yang mereka simpan di tahun-tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah, mereka mulai jualin pelan-pelan di sini. Jadi setidaknya walaupun mereka belum balik modal di tahun lalu, mulai jual ETH yang terkumpul selama 4 tahun kemarin, terus ditambah jualin VGA walaupun mungkin jual modal atau jual separuhnya, ya mereka pasti berharap seenggaknya uang modalnya balik semua gitu ya, kalau bisa untung. Oke, jadi itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kalian punya rekomendasi lain atau punya masukan yang lain, silahkan komen di deskripsi video. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Karena kalian sudah nonton sampai habis, kalian support saya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat VCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.